Selamat pagi. Ini sudah sampai di kantor Kecamatan Depok, atau kalau sekarang namanya adalah kantor Kapanewon Depok ya. Kita akan wawancara dengan Bapak Panewu mengenai aneka, yaitu nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Ini bagaimana detailnya? Mari kita simak guys, yuk. Baik, selamat pagi. Sekarang sudah sampai di depan ruangan Bapak Panewu. Kita akan melakukan wawancara. Saya sudah izin, dan kita akan melakukan wawancara terkait dengan penerapan nilai-nilai aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, dan penerapannya di Kapanewon Depok. Oke pemirsa, mari kita simak wawancara berikut ini. Terkait dengan sisi-sisi atau dimensi dari akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, etika publik, dan nasionalisme di Kapanewon Depok sebenarnya sudah kita terapkan sejauh mungkin tinggal pembenahan, tinggal evaluasinya. Salah satu contoh dari dimensi akuntabilitas semuanya mulai dari renstra sampai laki, penerapannya, evaluasi itu sudah kita jalankan, dan juga ada evaluasi pembangunan, tidak hanya kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten, tapi juga di APBDes kita tinjau ke lokasi proyek yang itu, lokasi kegiatannya itu, lokasi pembangunannya itu, bila mana ada kekurangan-kekurangan, langsung itu juga bersama dengan desa dan Forkompim Cam. Jadi penting ya Pak itu ya Pak? Oh iya, kalau yang untuk akuntabilitas, karena itu semuanya penting ya Pak? Ya, terkait dengan kemanfaatan ke masyarakat. Terus terkait dengan komitmen mutu juga, apalagi itu harus ada standarisasi, apa gunanya ada standarisasi harga barang jasa, yang itu juga dipergunakan tidak hanya di lingkup kecamatan, tapi juga kita melakukan monitoring di wilayah pemerintah desa. Anti korupsi sejauh ini terkait dengan kegiatan terutama yang di pelayanan. Kalau dulu itu memang katakanlah tiap pelayanan kalau mau lancar harus ada tambahan uang bensin atau uang transport, atau mungkin minta ke masyarakat. Tetapi sekarang dengan pelayanan satu pintu di Kapanewon Depok sudah tidak ada lagi seperti minta jasa ke masyarakat atau tip dari masyarakat, sudah tidak ada lagi, karena juga layanan itu satu pintu yang ada di bawah. Etika publik, terkait dengan etika publik sebenarnya kita ada satu sisi kegiatan inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Depok. Dalam hal ini adalah kado untuk Dilan, itu kendaraan antar dokumen untuk lansia dan difabel. Artinya itu mengurangi atau meminimalisir perbedaan-perbedaan gender yang ada di masyarakat. Kita memanjakan lansia atau difabel, bukan, tapi sejauh ini juga untuk meminimalkan dari warga masyarakat itu untuk ke kantor kecamatan. Artinya juga di pandemi ini warga masyarakat bisa mengurangi jam-jam yang tidak perlu untuk keluar juga itu. Terus juga untuk nasionalisme kita punya ada kegiatan yang namanya forum pembauran kebangsaan, yang artinya karena di Depok salah satu miniatur Jogja, miniatur Indonesia, dari warga masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke itu ada, berbagai asrama mahasiswa itu ada semuanya di sini.
mungkin tiap provinsi sudah ada, malah ada juga yang tiap kabupaten. Artinya kita baur jadi satu, dan di pendopo Kecamatan Depok banyak sekali sebelum pandemi kegiatan-kegiatan yang tiap malam digunakan oleh warga masyarakat mahasiswa yang dari luar. Contohnya tiap hari Rabu malam itu ada kegiatan Reok Ponorogo yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Jawa Timur, khususnya yang di Ponorogo sekitarnya. Terus kalau malam Jumat itu anak-anak Makassar, anak-anak NTT itu malam Minggu, itu mereka mau istilahnya mau mengemas dengan kegiatan diskusi atau kegiatan kesenian tradisional di wilayah masing-masing. Dan tiap tahunnya ada di DPA kita ada kegiatan Bhinneka Tunggal Ika. Di situ kita minta untuk mengeluarkan kemampuan masing-masing, entah itu tarian, entah itu nyanyian lagu-lagu daerah. Kita kemas satu malam itu dengan kegiatan budaya Jawa. Artinya pembauran dari budaya Jawa yang ada di sini dikolaborasikan dengan tari-tarian Nusantara dari anak-anak mahasiswa itu sendiri. Kalau tentang nilai-nilai publik Bapak, pencegahan konflik kepentingan, politik praktis, dan kualitas pelayanan yang konsisten dan tidak diskriminatif di Kapanewon Depok itu, apakah sudah terijawantah ke dalam kebijakan dan juga pelayanan publiknya Pak? Terkait untuk yang nilai-nilai publik yang Mas Aris sampaikan, sejak 3 tahun kemarin Kapanewon Depok, Kecamatan Depok langganan terkait untuk kegiatan lomba kategori PPID, artinya pejabat pengelolaan informasi dan dokumen publik, yang artinya di situ terkait sama transparansi dan akses informasi seluas-luasnya itu juga ya Pak? Ya, yang di situ juga dinilai oleh Komisi Informasi Daerah DIY bagaimana penerapan transformasi ke masyarakat, transparansi ke masyarakat, bagaimana menilai informasi sekecil apapun sampai ke masyarakat. Jadi di penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah juga bagaimana peran pejabat dalam hal aduan, tidak hanya kecamatan tapi juga dalam hal lingkup desa. Kita juga 3 desa kita juga sudah melakukan penerapan PPID itu, artinya dalam hal untuk menyampaikan informasi kepentingan masyarakat, kualitas pelayanan, dan juga kita meminimalkan konflik-konflik politik praktis sudah ada di etos kerja di PPID itu sendiri. Sudah 3 kali kita juara 1 di PPID tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Saya juga ingin meng-highlight lagi Pak tentang contoh-contoh dari beberapa nilai-nilai tersebut yang terterap di di Kapanewon Depok begitu. Kalau misalnya untuk anti korupsi gitu Pak, anti korupsi itu kan kalau bisa di breakdown cuma ada 2 jujur sama disiplin. Nah kira-kira ASN di sini di Kapanewon Depok itu sudah menerapkan itu atau belum Pak? Ya, jujur dan disiplinnya itu. Untuk penerapannya dari jujur dan disiplin ini juga diinstruksikan melalui instruksi gubernur lewat etika kerja satria itu ya, yang satria, bagaimana itu pelaksanaan etos kerja itu juga meliputi terkait dengan jujur dan kreatif, transparansi segala macamnya itu, yang artinya juga kita meminimalkan indeks korupsi yang ada di OPD Kecamatan Depok ini. Artinya mulai dari peng-SPJ-an, dari DPA, keluaran, outputnya, terus juga tidak ada lagi tip-tip yang kayak dulu yang itu juga mengurangi nilai-nilai kejujuran atau toleransi di masyarakat. Kira-kira kalau bicara tentang PR gitu Pak, PR untuk Kapanewon Depok sendiri yang kurang apa gitu Pak ke depannya? Ya, tantangannya apa gitu?
kalau saya usulkan untuk Depok yang notabene hampir sama dengan kota Jogja dalam hal jumlah penduduk secara realnya. Kalau yang jumlah penduduk yang ber-KTP Depok memang sementara 136.000, tapi kalau ditambah yang non KTP Depok, karyawan swasta, mahasiswa, terus juga ya kos, itu hampir kurang lebih 500, sama dengan kota Jogja dengan wilayah yang hampir sama itu. Harus ada SDM yang kuat, karyawan yang kuat, dan juga pemimpin yang kuat untuk bisa menghandle atau mengcover seluruh wilayah yang ada di wilayah Kapanewon Depok yang notabene sangat majemuk, sangat heterogen, yang itu sama dengan 2-3 kecamatan di Kabupaten Sleman kalau digabungkan itu jadi satu. Di Kecamatan Depok harus punya sekali lagi SDM yang handal, pemimpin yang kuat, yang bisa untuk mengcover seluruh wilayah itu. Jadi harapannya itu ya Pak ya, Ya. ke depannya. Kalau untuk komitmen ke depan gitu Pak, kira-kira mutu apa saja kah yang akan dilakukan di Depok gitu Pak, untuk standarisasi mutu-mutu pelayanan, mutu-mutu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Depok itu pripun Pak? Ya, kalau ke depan ya, seperti pertanyaan terkait dengan mutu pelayanan, sejauh ini kita ke depan kepinginnya dengan berbagai inovasi yang ada, secepat mungkin dalam hal pelayanan ke masyarakat, secepat mungkin menyelesaikan aduan-aduan masyarakat, secepat mungkin bisa mengurangi nilai-nilai kriminalitas, curanmor, meminimalkan angka kriminalitas, meminimalkan angka-angka curanmor yang ada di wilayah kita, dan juga bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di warga masyarakat, entah itu relawan, entah itu linmas, entah itu kelompok-kelompok masyarakat atau pokmas yang ada, untuk bisa membantu baik itu kegiatan dari pemerintahan, baik itu kegiatannya dari Kamtibmas maupun kemasyarakatan dan juga kebencanaan yang lainnya. Tanpa mereka semua hanya mengandalkan dari aparat, itu nonsens sekali. Artinya relawan-relawan yang ada di masyarakat, pokmas yang ada di masyarakat harus menjadi bagian dalam hal keseluruhan kegiatan yang untuk mengayomi, untuk bisa melayani, dan juga untuk bisa memberikan rasa nyaman kepada warga masyarakat. Itu pertanyaan terakhir saya Pak. Berarti untuk PNS, untuk ASN, berarti penting sekali untuk memahami nilai-nilai seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, itu penting sekali nih Pak. Oh iya, ya, artinya ASN sebagai salah satu figur, salah satu contoh di masyarakat harus bisa memberikan tauladan kepada masyarakat. Sebelum masyarakat kita pacu, masyarakat kita minta untuk menerapkan hal-hal tersebut, ASN harus jadi contoh terlebih dahulu. Karena peran ASN itu kan ada 3 ya Pak, pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan pemersatu bangsa begitu. Iya. Ya, mungkin itu aja Pak. Oh ya. Jadi saya terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf jika mengganggu ya Pak. Oke. Di tengah-tengah kesibukan Bapak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, itu tadi hasil wawancara dari saya kepada Bapak Panewu terkait dengan penerapan nilai-nilai aneka di Kapanewon Depok. Dan ternyata sangat kompleks sekali penerapannya di Kapanewon Depok, dan semoga kedepannya terus maju dengan nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi terus berjaya di Kapanewon Depok dengan diilhami semua kebijakan dan semua pelayanan didasarkan pada nilai-nilai tersebut.
Baik itu, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.